Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Ceki Triatna selaku dosen mata kuliah perilaku organisasi dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Selvia Arifianti dengan NIM 2207763 selaku anggota dari kelompok 7 bersama 3 anggota kelompok yang lain. Next. Ada Farah Fadila dengan NIM 2201628, kemudian Putri Gania dengan NIM 2204416, dan Raffi Ahmad dengan NIM 2203751. Next. Topik yang akan kita bahas hari ini mengenai manajemen konflik dalam organisasi, yang mana indikator pembahasannya adalah yang pertama hakikat konflik dalam organisasi, kemudian yang kedua bentuk-bentuk konflik organisasi, yang ketiga pendekatan-pendekatan untuk menangani konflik dalam organisasi, dan yang keempat hubungan konflik organisasi dengan kinerja. Next. Pembahasan yang pertama mengenai hakikat konflik dalam organisasi. Secara sederhana, konflik dapat dimaknai sebagai suatu perselisihan di antara dua belah pihak yang ditandai dengan upaya menunjukkan permusuhan secara terbuka atau dengan sengaja mengganggu pencapaian tujuan pihak yang menjadi lawannya. Konflik akan menjadi fungsional atau bermanfaat tatkala konflik yang terjadi bisa disikapi dengan tepat dengan menganggap konflik adalah sumber kekuatan dan kesuksesan, bukannya suatu masalah yang dipermasalahkan dan dibuat sulit. Konflik kedua belah pihak yang berselisih saling menyemangati untuk saling memperbaiki kesalahan masing-masing, bukannya saling menjatuhkan, saling menghalangi pencapaian tujuan, dan saling mementingkan kepentingan sendiri. Karena hal inilah yang dapat menyebabkan konflik menjadi merugikan. Next. Kemudian sumber dan proses konflik. Yang pertama, sumber konflik. Sumber dari konflik, menurut Robbins, Walton, dan Dutton, disebabkan karena sebab persaingan terhadap sumber-sumber, ketergantungan pekerjaan, kekaburan bidang tugas, problem status, rintangan komunikasi, dan sifat-sifat individu. Adapun proses dari konflik itu tidak terjadi secara sekaligus, tetapi berlangsung secara bertahap. Proses konflik sendiri menurut Pondi terjadi dalam 5 tahapan. Yang pertama, konflik tersembunyi. Di dalam tahapan ini, pertentangan belum kentara, tetapi sumber konflik mulai dapat diidentifikasi. Selanjutnya, konflik yang dipersepsikan, yaitu individu atau kelompok mulai merasakan adanya pertentangan di antara dua orang. Kemudian, tahap yang ketiga adalah konflik mulai dirasakan. Pada tahap ini, pihak yang mengalami pertentangan mulai merasakan dampak dari konflik, khususnya konflik yang bersifat negatif. Kemudian tahap selanjutnya adalah konflik yang ditunjukkan secara terang-terangan, di mana pada tahapan ini salah satu pihak yang berkonflik mulai merespons pihak lainnya yang dipersepsi menghambat pencapaian tujuan. Dan tahap terakhir adalah akibat dari konflik. Tahapan ini merupakan tahap terakhir di mana konflik pada akhirnya diselesaikan. Penyelesaian dari konflik ini dapat berupa suatu yang positif atau negatif, tergantung pada penanganan konflik tersebut oleh pimpinan dan pihak-pihak yang mengalami konflik. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu strategi untuk mengurangi konflik. Yang pertama yaitu berdiskusi dengan menggunakan fakta-fakta yang mendasar. Strategi kedua yaitu dikembangkan banyak alternatif untuk menggairahkan suasana diskusi. Yang ketiga, dalam proses diskusi diselingi dengan humor. Ini dimaksudkan agar mengurangi ketegangan-ketegangan yang mungkin akan terjadi dalam suasana diskusi. Lalu strategi yang keempat adalah diutamakan struktur kekuasaan yang seimbang. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada bentuk-bentuk konflik dalam organisasi.
Nah, bentuk konflik dalam organisasi dapat diklasifikasikan menjadi 4 bentuk, yaitu yang pertama ada konflik tujuan. Konflik tujuan yaitu konflik yang terjadi antara individu, kelompok, atau antar organisasi dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, perbedaan tujuan ini akan memunculkan konflik sehingga harus ada upaya pemecahan masalahnya. Contoh konflik tujuan itu misalnya perseteruan antar partai-partai politik dalam memperebutkan kursi DPR. Yang kedua, ada konflik peranan. Konflik peranan yaitu konflik yang terjadi apabila seseorang atau kelompok memiliki lebih dari satu peran dalam organisasi. Perbedaan peran akan menjadi konflik manakala membahas atau mengelola suatu hal yang sama atau berkaitan. Contoh konflik peranan adalah seorang guru yang harus menghadiri rapat, namun pada saat yang bersamaan, ia juga harus mengajar di kelas. Yang ketiga, ada konflik nilai. Konflik nilai yaitu konflik yang terjadi manakala individu atau kelompok melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan nilai yang dianut. Contoh konflik nilai itu misalnya ketika seorang pekerja yang jujur melihat rekannya melakukan kecurangan. Nah, ini itu dapat memicu terjadinya konflik. Yang keempat, ada konflik kebijakan. Konflik kebijakan yaitu konflik yang berakar oleh keputusan organisasi dalam mengelola organisasinya. Konflik kebijakan terjadi karena individu atau kelompok tidak sependapat dengan kebijakan yang diambil oleh organisasi. Contoh konflik kebijakan itu, misalnya demo yang dilakukan oleh para buruh saat suatu perusahaan memutuskan kebijakan pengurangan hari cuti. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu pendekatan-pendekatan untuk menangani konflik organisasi. Dalam usaha untuk menangani konflik organisasi, tentunya akan melibatkan berbagai pihak terkait, bahkan pimpinan terlibat langsung dalam upaya pemecahan masalah. Dalam konteks konflik, sebagai bagian untuk mendinamisasi dan meningkatkan kinerja individu atau kelompok, maka penanganan konflik harus didekati dengan berbagai cara yang memunculkan iklim yang sehat. Untuk itu, ada 5 pendekatan untuk menangani permasalahan konflik dalam organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan cara berkompetisi. Berkompetisi ini di mana kedua pihak saling bersaing untuk menjadi yang terbaik atau kompetisi sehat. Yang kedua yaitu berkolaborasi di mana pihak yang sedang berkonflik saling bergabung dengan dilandasi keinginan saling memperhatikan untuk memuaskan kedua belah pihak sehingga konflik dapat diperkecil. Yang ketiga yaitu dengan menghindar. Menghindar di sini yaitu situasi di mana pihak yang satu menghindari untuk tidak melakukan kontak atau komunikasi dengan pihak yang menjadi lawannya. Yang keempat yaitu mengakomodasi. Kegiatan penyelesaian konflik dengan memberikan kesempatan atau tempat kepada pihak lain untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Yang kelima yaitu berkompromi, di mana berkompromi ini situasi setiap pihak yang berkonflik bermusyawarah untuk saling memberikan saran atau pendapat mencari solusi atau jalan keluar. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada hubungan konflik organisasi dengan kinerja. Konflik adalah ketidakcocokan atau sejumlah bentuk ketidaksesuaian yang timbul di antara pihak-pihak yang saling berinteraksi. Konflik tidak akan terjadi begitu saja, melainkan timbul melalui suatu proses yang dimulai dari potensi oposisi, dipersepsikan, sampai akhirnya memunculkan reaksi atau perilaku dari pihak lain yang berhubungan. Hubungan antara konflik kinerja itu sangat erat tetapi bukanlah suatu kondisi sebab akibat. Konflik organisasi dapat menyebabkan tingkat kinerja seseorang meningkat atau sebaliknya menurun, tergantung pada sejauh mana pihak-pihak yang bersangkutan mempersepsi konflik. Piana 2017 menjelaskan bahwa semakin tinggi konflik kerja karyawan dalam suatu perusahaan, maka semakin rendah kinerja karyawan dalam suatu perusahaan. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah konflik kerja karyawan dalam perusahaan, maka semakin tinggi kinerja karyawan dalam perusahaan. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan terkait kinerja karyawan adalah konflik kerja. Konflik terjadi di lingkungan di mana satu pihak merasa tujuannya telah ditentang atau terkena pengaruh negatif oleh pihak lain. Perbedaan di dalam organisasi sering menyebabkan terjadinya ketidakcocokan yang akhirnya menimbulkan konflik. Konflik dilatar belakangi oleh adanya ketidakcocokan atau perbedaan dalam hal nilai, tujuan, status, dan lain sebagainya. Baik, karena materinya telah selesai kami sampaikan, selanjutnya untuk teman-teman semua, apabila ada yang ingin ditanggapi atau ditanyakan, silakan catat di kolom komentar. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.